dipersembahkan oleh Saya ingin menindaklanjuti soal kenapa Pak Andika memilih partai itu ya, yang belum Bapak sebutkan, tapi seperti sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Apakah ada faktor lain, misalnya kita tahu mertua Pak Andika itu dekat juga dengan Bu Mega, apakah ada faktor itu? Itu, kalau itu sih hampir nggak ada lah Mbak. Kan mertua saya juga bukan PDIP. Dan bukan partai mana-mana juga. Jadi itu sangat kecil sekali, tapi lebih ke tadi pengalaman pertama saya punya hubungan profesional bekerja, kemudian juga dalam perjalanannya beberapa kali kita berinteraksi, pandangan-pandangan, ya disitulah yang lebih banyak menentukan. Tapi Pak Andika sama Bu Mega dekat? Ya ketemu jarang sih Mbak, ketemu jarang. Jadi kalau dekat sekali ya enggak lah. Kalau dengan Ganjar Pranowo gimana Pak? Dekat tidak? Soalnya saya sudah tahu Pak Andika memilih dari 3 baca pres yang ada, Pak Andika mengatakan saya pilih Ganjar. Betul. Kenapa? Pilih Ganjar karena PDIP atau karena Ganjar? Karena Ganjar. Karena sebetulnya kalau Mbak tanya seberapa jauh saya kenal Mas Ganjar dengan Mas Anies ini relatif sama. Karena saya baru kenal 2014 akhir ya. Pada saat saya menjadi komandan Pas Pampres, disitulah saya ketemu pertama kali. Ketemu Mas Anies waktu itu sebagai Menteri Pendidikan, dan ketemu Mas Ganjar waktu itu sebagai Gubernur. Itu pun ketemunya juga gitu-gitu aja. Kalau ketemu ngomong one on one, dengan Mas Ganjar baru sekali. Dengan Mas Anies 2 kali. Jadi perbedaannya sangat tipis. Terus kenapa pilih Ganjar? Ya itu tadi Mbak, saya udah sering ngomong ini. Kayak ada klik aja, observasi. Kalau saya melihat melalui di media, sosial media, itu kan sering. Saya amati juga mereka. Sama seperti saya mengamati partai politik juga kan sudah lama sebenarnya. Jadi menurut saya kok kayaknya personalitinya yang paling cocok gitu loh. Secara prestasi menurut Bapak, Pak Ganjar termasuk kepala daerah yang berprestasi? Oh iya, berprestasi. Apa misalnya Pak, menurut Bapak prestasi Ganjar Pranowo yang mentereng? Ya, saya melihat kan indikator saja Mbak. Misalnya jumlah rakyat miskin di Jawa Tengah. Itu memang selalu ada peningkatan dalam hal prestasi. Artinya penurunan jumlahnya. Di situ saya lihat juga. Kemudian Human Development Index-nya saya lihat juga. Ya, punya prestasi itu walaupun memang menurut saya tidak bisa dibandingkan. Oke. Tapi tadi Pak Andika mengatakan salah satu ukurannya adalah tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ya Pak? Oh iya. Tadi kita munculkan bagaimana pernyataan Pak Andika di sejumlah media yang mengatakan bahwa kita bisa lihat tingkat kemiskinan di Jawa Tengah itu menurun semenjak dipegang oleh Pak Ganjar. Tapi ada juga data Pak, kalau kita lihat soal kemiskinan ya, dalam skup yang lebih luas kita lihat, ini data dari Badan Pusat Statistik juga, BPS, bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah itu per Maret 2023 sebesar 10,77, tapi itu dia kalau dilihat secara nasional peringkat 15 soal rasio kemiskinannya itu tertinggi di Indonesia. Nah ini dia. Jadi kalau dibandingkan dengan provinsi lain, nih ya, kalau tingkat kemiskinan di Jawa Tengah per Maret itu adalah 10,77, rata-rata nasional itu 9,36. Jadi masih di atas rata-rata nasional. Menurut Bapak ini bagaimana melihatnya Pak soal kemiskinan ini? Kita kan membandingkannya Jawa Tengah Mbak. Yang kita bandingkan adalah tahun ke tahun. Memang nggak bisa dihitung juga. Misalnya dari awal beliau jabat 2013. Sama seperti misalnya Pak Jokowi. Kan misalnya tingkat kemiskinan di awal. Di awal itu kalau tingkat kemiskinan 11,2. Sekarang turun. Tetapi sebetulnya itu bahkan sudah naik. Nah, tingkat pengangguran di tingkat nasional juga begitu. Memang sekarang ini masih lebih besar daripada tahun 2015, Mbak. Nasional ya. Karena nasional pada saat waktu itu kurang lebih ada di angka 6%. Kemudian sempat turun menjadi bahkan 5,1. Naik lagi pada saat COVID. COVID ini kan juga harus dihitung juga sebagai satu anomali. Jadi kalau dihitung dari Jawa Tengah, ya kalau dibandingkan dengan pertama mungkin saja bahkan sekarang mungkin lebih parah. Sama seperti tingkat
unemployment di tingkat nasional juga. Tapi kan yang jelas setelah badai itu kemudian mulai mereda, itu ada peningkatan. Itu yang saya lihat. Oke. Kita akan lihat juga Pak Andika soal elektabilitas. Balik lagi ya. Anda tahu bahwa elektabilitas Ganjar dan juga Prabowo Subianto itu kejar-kejaran di survei. Dan selisihnya itu masih di margin of error, Pak. Karena itu kan dibutuhkan bacawa pres yang dianggap bisa meningkatkan nilai elektabilitas, begitu ya. Kalau di posisi Pak Andika sekarang, Anda yakin Anda bisa menjadi bacawa pres yang meningkatkan elektabilitas itu, Pak? Saya justru mendukung bacawa pres yang benar-benar akan membantu Mas Ganjar. Dan saya nggak tahu. Mendukung itu bahkan kalaupun itu orang lain, ya lebih bagus. Karena ini it's not about me. Bukan saya, Mbak. Saya ini hanya pasti saya akan membantu. Dan bahkan saya akan memilih kok. Jadi kalaupun nanti muncul dalam misalnya diskursus atau apa, atau dalam pengamatan ada calon wakil presiden yang lebih bisa memberikan added value, saya malah mendukung. Karena apa? Bagi saya yang lebih penting adalah tadi, Mas Ganjar, kemudian yang saya kagumi personality-nya, itu bisa memimpin Indonesia. Oke. Kan ada 5 nama Pak ya yang disebut. Ada Erick Thohir, ada Pak Andika Perkasa, kemudian ada AHY, Muhaimin Iskandar. Menurut Bapak di antara nama-nama itu, siapa yang paling bisa memberikan added value untuk Pak Ganjar? Kurangi saya, Mbak ya. Kurangi saya. Masing-masing punya kelebihan itu, Mbak. Mas Erick Thohir punya kelebihan, saya pernah bekerja bersama, saya wakil, beliau ketua. Mas Sandi, ya beliau sebagai menteri, saya lihat beberapa kali beliau paparan dan cara menangani kementeriannya. Kemudian AHY, saya kenal baik dulu, walaupun akhir-akhir sudah jarang ketemu, tapi saya kenal baik, orang yang smart juga. Nah kemudian Caimin, saya ketemu baru beberapa kali. Tapi saya yakin beliau sebagai ketua partai juga pasti punya kekuatan. Paling enggak kemampuan untuk memanage, memimpin. Jadi yang mana Pak? Yang paling oke buat Pak Ganjar? Ya itu kan sudah justru, dikurangi Pak Andika nih, sudah didiskon kan? Justru perhitungan itu kan perhitungan dari orang yang memutuskan, Mbak. Kalau bagi saya, ya masing-masing punya kelebihan lah. Kalau dari suku juga masing-masing kan berbeda-beda. Oke. Kalau ditambah satu Pak, karena ada juga satu nama yang muncul juga dari Mbak Puan di luar nama 5 tadi. Coba kita simak bersama. Pihak untuk maju sebagai cawapres, apakah nama tersebut dipertimbangkan oleh PDIP? Kita mencermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Bagaimana kalau Pak Andika harus bersaing dengan Gibran Raka Buming Raka, Pak? Dalam konteks bacawa pres. Saya bersaing. Ya, Mas Gibran punya lebih dari saya sumber daya. Itu sudah pasti, Mbak. Saya kenal Mas Gibran juga orang yang punya independensi, punya juga pemikiran jauh ke depan. Waktu itu saya kenalkan pada saat saya menjadi komandan Pas Pampres, Pak. Ya kalau saya menjadi lawan, ya saya pasti sangat hormat lah ke Mas Gibran. Karena saya yakin Mas Gibran punya sesuatu yang menjadi kelebihan dia. Oke, jadi potensial juga ya Pak Gibran itu? Oh iya, ya, menurut saya ya. Oke, ada 3 baca pres Pak. Kalau Bapak mengurutkan ya 1 kita sudah tahu lah Ganjar ya. 2-3-nya siapa Pak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.